Bapak Ibu, Saudara yang kasih Yesus Kristus, kita akan menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih karunia yang menyertai kami. Boleh kami bangun pagi dan akan kami menerima kuasa-Mu lewat firman-Mu untuk kekuatan bagi kami sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Berfirmanlah Allah, hamba-hamba-Mu siap menerima. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi santapan rohani untuk kita pagi hari ini. Tertulis di dalam Yosua pasal 8 ayat 1a, demikian bunyinya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, semua orang mendambakan bagaimana kita supaya sukses di dalam perjalanan hidup ini. Bagaimana hal-hal yang bernadakan kegagalan pasti kita hindari. Yang pastinya kegagalan itu seringkali jumpa di dalam perjalanan hidup ini. Kita diperhadapkan pada kegagalan kita akan mudah kelap menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Penilaian kita tidak rasional, bahkan sangat subjektif untuk mencermati setiap detailnya dari peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan ini. Allah dapat mengubah kegagalan itu, menjadikannya menjadi batu loncatan ketika kita jujur mengakuinya di hadapannya. Sempitnya sudut pandang daripada seseorang seringkali menjadi pemicu untuk seseorang itu menjadi gelap mata, kehilangan akal, bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan tragis. Dalam teks ini Yosua diperintahkan untuk merebut tanah perjanjian itu. Tuhan memerintahkan Yosua. Namun di pertengahan jalan atau di pertengahan tugasnya, dia bersama Israel mengalami kegagalan. Apa penyebabnya? Ia tidak memiliki perencanaan yang matang. Bahkan dia tidak melibatkan Tuhan di dalam segala perencanaannya. Bahkan yang paling prinsipil ini karena dosa umat Allah, yaitu tentang pencurian barang jarahan, ada pembiaran demikian dan tidak cepat diselesaikan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan umatnya, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan umatnya. Tetapi bangsa Israel, umatnya itu menjadi tawar hati, gagal bersama Yosua. Mereka berada dalam titik terendah emosionalnya. Apa langkah Yosua? Ia mengoyakkan jubahnya. Artinya mengoyakkan jubahnya merupakan tanda kerendahan hatinya. Maksudnya dia tanda perkabungan. Dia ada kesadaran bahwa dia mempunyai keterbatasan. Bahkan merupakan tanda yang mengaku dosanya. Dia merendahkan hati di hadapan semua orang dan di hadapan Tuhan. Setelah Yosua menuntaskan dosanya, bersama Israel, Yosua mendapat strategi yang tepat dari Tuhan. Bahkan memberikan kekuatan kepada Yosua dengan seruan, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Dalam menyimpuli nats ini ada ilustrasi seorang raja yang punya 3 anak, dan raja ini akan mau mewariskan jam yang berharga untuk anaknya yang 3 ini. Tapi karena anaknya saling merebut sehingga bapaknya melemparkan jam itu. Sehingga anak-anaknya mencari jam itu
Anak pertama bersungut-sungut sambil mencari jamnya, dia tidak mendapatkannya. Anak kedua juga sangat beringas, marah, apa gunanya untuk jam itu, toh juga nggak berguna. Bersungut-sungut, dia sambil mencari, tidak mendapatnya. Anak ketiga mencari jam itu dengan berdiam diri dan tenang. Di tengah-tengah keheningannya itulah ia mendengarkan suara dari detak-detik jam itu. Ketika kita tenang di hadirat Tuhan, ia akan memberikan jawaban bagi persoalan hidup kita. Allah dapat mengubah setiap kegagalan yang kita hadapi apabila kita tetap rendah hati dan jujur di hadapan Tuhan, dan ia sanggup memberikan kemenangan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Allah Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami santap, yang menyapa kami untuk kami benar-benar bila kami menghadapi segala cobaan di dalam perjalanan hidup kami. Banyak tantangan, banyak kelemahan, tapi kami jangan mau lari dari kenyataan, tapi kami harus merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, memohon segala kekuatan-Mu, bahwa kami tetap setia, percaya bahwa Tuhan tetap melindungi, memberikan jalan keluar bagi kami, persoalan apapun yang kami hadapi. Kami akan tenang lewat kuasa-Mu Tuhan. Ingatkan kami, biar kami mengandalkan Engkau setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.